Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nikmatul Khairah dengan NIM B1A219008, kelas A D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan herbal. Pertama dulu yaitu pengertian CPOB, di mana CPOB ini adalah cara pembuatan obat yang baik. CPOB adalah pedoman dasar dalam pembuatan obat yang menyangkut seluruh aspek dan produksi dan pengendalian mutu, di mana di sini meliputi seluruh rangkaian pembuatan obat yang bertujuan untuk menjamin agar produk obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang dimaksud pengawasan dan pengendalian yang menyeluruh yaitu pengawasan yang dilakukan sejak pengadaan bahan awal, di mana proses pembuatan obat hingga menjadi obat, jadi termasuk juga pengawasan terhadap bangunan dan peralatan yang digunakan, di mana di sini personalia yang membuat obat, higiene dan sanitasi. Pengobatan tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode atau keilmuannya. Pengobatan tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran. Obat sediaan herbal. Obat bahan alam atau herbal adalah obat yang mengandung bahan aktif yang berasal dari tanaman dan atau sediaan obat dari tanaman, di mana di sini sediaan tanaman obat adalah bahan yang sudah dihaluskan atau berbentuk serbuk, ekstrak, tinktura, minyak lemak atau minyak kasiri. Pelayanan medik herbal. Pengobatan herbal adalah pengobatan yang menggunakan bahan yang berasal dari tanaman, dan ini bisa berupa daun, akar, biji-bijian, dan lainnya yang mengandung bahan yang berkhasiat untuk tubuh. Adapun standar pelayanan medik herbal, pertama itu melakukan anamnesis, kedua melakukan pemeriksaan dan meliputi pemeriksaan fisik yang penunjang, ketiga menegakkan diagnosis secara ilmu kedokteran, keempat memperoleh informed consent dari penderita sesuai ketentuan yang berlaku, kelima pemberian obat herbal dilakukan pada pasien usia dewasa, keenam pemberian terapi berdasarkan hasil diagnosis yang telah ditegakkan. Penggunaan pengobatan herbal dilakukan dengan menggunakan tanaman yang berkhasiat obat. Dalam memberikan obat herbal perlu dilakukan hal seperti berikut. Pertama itu, sedapat mungkin kita tidak mengkombinasi dengan obat klinis. Kedua, kita mencatat hasil pelayanan baik efek terapi maupun efek samping. Ketiga itu yaitu mencatat setiap intervensi jenis obat herbal yang diberikan termasuk dosis atau takaran, cara pemberian obat dan bentuk sediaan. Keempat, rujukan. Obat herbal. Obat herbal dibagi menjadi dua, yaitu seluruh bagian tanaman dan isolasi zat aktif atau modern. Seluruh bagian tanaman ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu empiris, di mana empiris ini dibagi menjadi tiga lagi, itu jamu, obat herbal, dan standar, fitofarmaka. Adapun yang kedua yaitu non-empiris. Non-empiris ini terbagi menjadi dua, yaitu obat herbal standar dan fitofarmaka. Ketiga, herbal asin.
Di sini ada pembagian obat herbal. Pertama itu jamu. Jamu ini tidak mengandung bahan yang dilarang. Kedua, obat herbal terstandar tidak mengandung bahan yang dilarang dan sudah uji preklinik, uji teknologi farmasi. Ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka ini tidak mengandung bahan yang dilarang dan sudah uji preklinik, uji teknologi farmasi, dan uji klinik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat obat herbal. Pertama itu identifikasi. Sebelum menggunakan sediaan herbal sebagai obat, kita harus pastikan bahwa tidak menggunakan bahan tanaman yang salah. Karena menggunakan sediaan yang herbal yang salah, ini dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau keracunan. Kedua, peralatan. Peralatan atau panci wadah yang digunakan sebaiknya dari bahan gelas atau kaca, email atau stainless steel. Karena gunakan pisau atau spatula atau pengaduk yang terbuat dari bahan kayu atau baja. Saringan dari bahan plastik atau nilon. Jangan menggunakan peralatan dari bahan aluminium karena ini dapat bereaksi dengan kandungan kimia tertentu dari tanaman yang mungkin toksik. Ketiga, penimbangan dan pengukuran. Pada umumnya, timbangan dapur dapat digunakan walaupun dengan gelas ukur lebih akurat. Ukuran gram atau liter lebih mudah dan umum digunakan daripada ukuran besar lainnya. Keempat, derajat kehalusan bahan tanaman obat. Dalam penyarian bahan berkhasiat yang terdapat dalam bahan tanaman obat, derajat kehalusan merupakan hal yang penting. Derajat kehalusan bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi proses pelepasan, namun bahan berkhasiat, tetapi jumlah dan sifat alami dari bahan pendamping atau metabolit primer lain yang terdapat dalam bahan obat juga memegang peranan penting. Kelima, penyimpanan. Penyimpanan sediaan herbal yang berbeda dapat bertahan untuk jangka waktu yang berbeda sebelum mulai berkurang atau kehilangan kandungan bahan berkhasiatnya. Dan simpanlah infus dan detox di dalam lemari pendingin atau pada tempat yang teduh. Infus harus dibuat segar setiap hari atau 24 jam. Dan detox harus digunakan dalam waktu 40 jam. Adapun di sini gambar alat yang digunakan dalam pembuatan sediaan herbal, yaitu ada mesin pembuatan jamu, adapun pisau atau spatula atau pengaduk yang terbuat dari bahan kayu atau baja. Kedua, ini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Ini panci yang digunakan untuk membuat obat herbal. Itu panci atau wadah. Sebaiknya kita gunakan dari bahan seperti ini. Karena jangan menggunakan peralatan dari bahan aluminium karena ini dapat bereaksi dengan kandungan kimia tertentu seperti dari tanaman yang mungkin toksik seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan
tentang sediaan herbal. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.